Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni artikel Radikalisme dan NKRI. Saya Amelia Kartika dengan NIM 1120231. Dan saya Abdurrahman dengan NIM 11200379. Radikalisme NKRI. Apa itu paham radikalisme? Yaitu suatu paham yang meninggikan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrim dalam aliran politik. Para penganut pola pikir ini akan meyakini bahwa pandangan mereka adalah representasi Islam yang sebenar-benarnya, sehingga siapapun yang menentang ataupun tidak setuju dengan pandangan mereka wajib hukumnya dilawan. Hal inilah paham yang mereka sebut jihad. Sedangkan jihad yang sebenarnya bukanlah melawan atau menyerang orang yang bukan sepemahaman dengan mereka, melainkan jihad yang menurut ajaran agama Islam adalah berjuang atau usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Paham jihad ini disalahgunakan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan membela agama, padahal nyatanya hal ini hanya mengambil kepuasan pada sekelompok orang yang harus sependapat dengan apa yang mereka inginkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam macam budaya, suku, bangsa, dan agama. Maka dari itu, paham radikal ini sangat berseberangan dengan warga negara Indonesia yang menganut berbagai macam agama. Indonesia sendiri memegang dasar negara yang berupa Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang setara, serasi, dan seimbang antar sesama manusia warga negara Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Perwujudan kehidupan diantaranya dengan menumbuhkan saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi. Faktor yang melatar belakangi terjadinya paham radikalisme, yang pertama bisa terjadi faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan tersebut. Selanjutnya, faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh permasalahan ekonomi, karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Faktor politik radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya, atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Dan timbulnya radikalisme juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama dan kesombongan yang terjadi akar pemecahan umat. Hal tersebut mengiringi masyarakat ke arah perselisihan internal maupun perpecahan. Tumbuhnya gerakan radikalisme di Indonesia juga dibarengi dengan adanya infiltrasi pengaruh dari luar di Indonesia milik bangsa Indonesia dan bukan milik bangsa lain. Dalam beberapa kasus, warga negara Indonesia secara tidak sadar atau sadar membiarkan dirinya dikuasai oleh pemikiran bangsa lain dengan menghancurkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Penghancuran budaya dan nilai-nilai luhur bangsa di Indonesia akan berlanjut jika bangsa Indonesia tidak mampu melawan. Namun dengan menjunjung tinggi budaya sendiri, Indonesia mampu melawan mempengaruhi budaya asing.
Kini sudah saatnya umat Muslim Indonesia merekonstruksi penafsiran radikal agar tidak ada lagi menjadi penafsiran radikal tersendiri, bahkan hingga melakukan tindakan radikal dengan mengatasnamakan agama.